ada kalanya seseorang itu dia sebenarnya kualitasnya lagi buruk, orangnya lagi nggak bagus, amalnya tidak bagus, amalnya tidak maksimal, tapi karena dia berteman dengan orang-orang yang lebih buruk daripadanya, atau berguru kepada orang yang di bawah standar ruhaninya, rasa dirimu lebih baik ya daripada si anu gitu. Maka masih ingat nggak ketika dulu ada orang yang membunuh 99 orang lalu bertambah dengan membunuh seorang ulama? Masih ingat apa pesan seorang wali? Jadi yang pertama yang dia bunuh itu ulama, itu bukan ulama wali, dia cuma ulama zahir. Sedangkan yang kedua yang dia temui itu ulama wali, wali Allah, kalbunya. Maka kata si wali ini, jika kamu mau tobat, maka tinggalkan kampungmu, karena kampung dia ini punya komunitas yang akhlaknya begitu semua. Jika dia balik kepada mereka, dia akan merasa biasa. Wow, di sini mah biasa bunuh orang. Disuruh dia keluar, itu maksudnya. Maka Bapak selamatkan Allah, kalau ada orang kecanduan narkoba, udah diterapi, udah di segala macam, tapi kalau dia kembali ke komunitasnya, baik komunitas online ataupun offline-nya, nanti dia akan kembali ke lalunya. Jadi caranya gimana? Dia harus ganti nomor, ganti komunitas. Karena sekarang komunitas itu nggak komunitas fisik, sudah ada semua dalam genggaman handphone. Jadi harus ganti nomor itu orang. Ya, jadi kalau ada keluarganya yang kena, nggak cukup dibawa ke tempat terapi narkoba, nggak cukup. Putus komunikasi dia dengan sebelumnya. Dia menjadi orang baru. Nah, ini yang terjadi pada zaman Bani Israel dan hadisnya sahih. Maka Imam Asy-Syarqawi mengatakan, suhbatu man huwa dunak dararun mahdun. Engkau berteman, bahkan berguru kepada orang yang lebih buruk halnya daripada kamu, dararun mahdun. Ini adalah kemudaratan murni. Li'annaha tughti anka uyub. Karena itu membuat kamu merasa aibmu tertutupi, wa tubayyin laka kamaluk, dan membuat kamu merasa sempurna. Nah, ini bahayanya. Jadi kalau kita berteman, punya komunitas yang buruk, kita akan merasa jadi orang terbaik di antara orang yang buruk. Mau Pak? Menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka berguru ini ada dua macam dalam kitab. Suhbatul iradah, kemudian suhbatul tabarruk. Berguru ada dua. Berguru kita ingin jadi muridnya, namanya suhbatul iradah, sohbat iradah. Berguru kita pengen jadi muridnya. Kalau murid patuh nggak sama gurunya? Kalau kita punya guru, ada PR nggak? Ada jam tertentu kita kemudian membangun komunikasi dengannya. Itu guru yang sudah kita jadikan sebagai sohbatul iradah. Iradah orangnya disebut murid. Apa arti murid? Murid bahasa Indonesia apa bahasa Arab Pak? Bahasa Indonesia ya? Bukan. Murid itu bahasa Arab. Murid itu dari kitab-kitab tasawuf. Makanya aneh orang-orang hari ini, dia punya sekolah disebut murid-muridku, tapi dia membidkan tasawuf Pak. Padahal istilah murid itu dibawa oleh ulama kita dulu dari tanah Arab, dari Gujarat, dari mana-mana, dari Samarkand, masuk ke negeri ini, mereka menjadi mursyid, jadi guru. Orang-orang yang belajar kepada beliau disebut dengan murid. Suhbatul murid. Datang Maulana Ibrahim As-Samarkandi ke Indonesia. Pertama ke Campa, kemudian ke Palembang, lalu beliau ke Makassar, terus beliau ke Tuban. Itu orang-orang yang ditemuinya itu jadi muridnya. Jadi muridnya. Maka sekarang kita lihat
keturunan Arab di Indonesia minimal ada 2 gelombang besar. Pertama, gelombang awal ya, tahun 1300-an, tahun 1400-an. Itu Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban. Anaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu anaknya beliau. Itu bukan orang Indonesia, Pak. Orang Samarkand, lama di Gujarat, berguru di Hadramaut, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengislamkan negeri ini itu zuriat Nabi. Cuma sayangnya generasi kedua Hadramaut baru, jadi boleh disebut Hadarim Al-Jadidah. Kalau yang pertama Al-Qadimah. Yang pertama ini nasabnya dipelihara oleh orang-orang pesantren. Maka orang-orang pesantren itu yang tua, itu aslinya mereka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar Gus itu ganti dari Sayyid, Pak. Maka nggak boleh sembarangan gus-gusan, ya, gawagis, gus, ntar jadi gugus, guguk, ya. Hati-hati. Itu gelar kalau kita bukan anak kiai jangan pakai deh. Itu sama kayak Raden, sama kayak Andi kalau di Makassar, ya, mirip-mirip itu. Jadi kalau bukan keturunan itu jangan dipakai. Oh, orang manggil kita Gus, bilang saya bukan anak kiai. Oh, ilmu saya lebih tinggi dari anak kiai, itu urusan lain. Itu urusan lain, ya. Keturunan beliau-beliau inilah yang kemudian sampai ke pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Walaupun saya bukan orang yang hidup di komunitas itu, tapi ayah saya bilang, nama kamu dulu diambil dari nama beliau. Maka nama saya belakangnya ada Hashimnya, ya, alhamdulillah. Itu semua keturunan dari sana, Pak, ya, nanti turunnya ke Sunan Ampel, Sunan Ampel ke Sunan Bonang, terus sudah kemana-mana, baik muridnya ataupun keturunan nasabnya. Yang belakangan ini karena komunitasnya lebih kuat, ilmu sanadnya lebih kuat, ilmu nasabnya lebih bagus. Akhirnya nasabnya dijaga dalam nama Rabithah Alawiyah. Jadi kalau orang Rabithah Alawiyah ini ngerti, dia pasti tidak akan pernah mengingkari yang sebelumnya. Cuma dia akan ngomong, kami nggak bisa mengetahui nasabnya secara detail. Gitu ngomongnya. Jangan ingkar, Pak, kualat nanti. Karena belum ada apa-apa, mereka sudah dahuluan generasi pertama, ya. Jadi beliau-beliau itu semuanya adalah mursyid, guru spiritual yang membimbing murid-muridnya wusul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim membimbing Sunan Ampel, Sunan Ampel membimbing Sunan Bonang, Sunan Bonang bimbing Sunan Kalijaga. Cuma kan kalau cerita-cerita Kalijaga ini, ya, bercampur antara mitologi dengan fakta sejarahnya. Yang pasti mereka ada. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menolak keberadaan mereka. Ini nggak ngerti sejarah, udah nggak ngerti istilah, ingkar lagi, ya. Benarlah kata imam kita terdahulu, apa kata mereka? Al-mar'u aduun ala ma jahil. Orang akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Benar, Pak, ya? Maka semakin banyak orang mengerti, semakin sedikit ingkarnya. Jadi Bapak ini, di antara jamaah ini kalau banyak ingkarnya, berarti banyak jahilnya. Pengurus banyak ingkarnya, banyak jahilnya. Itu di mana-mana tuh begitu, ya. Main komentar aja, dikit-dikit komentar lagi, ya. Itu tanda kasratul jahil. Banyak jahilnya daripada banyak bijaknya. Orang bijak itu bicara kalau penting, nggak penting nggak usah bicara. Yang kedua, suhbatut tabarruk, berguru tapi ngambil berkah aja. Nah, ini yang Bapak lakukan setiap pagi, setiap malam di sini. Ada penceramah, ngambil berkah ilmunya. Mana yang lebih tinggi? Cuma sekedar ngambil berkah atau suhbatul iradah?
Kalau suhbatut tabarruk, ngambil berkah, ya sekedar berkah aja Pak. Setiap kali Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah duduk di sini, malaikat mengatakan Allahumma sholli alaih. Jadi Bapak duduk nih, itu malaikat dari tadi, nanti setelah kita selesai ngaji, itu berdoa, ya Allah beri dia rahmat, beri dia rahmat. Itu kalau duduk doang. Kalau ngaji gimana? Tambah lagi malaikatnya. Dan malaikat khusus, ada malaikat khusus mencari orang yang talabul ilm. Itu sayapnya dibuka. Untung nggak lihat. Kalau lihat bisa pingsan semua. Ya, bisa-bisa lari, Pak. Karena sahabat Nabi ada yang dibukakan sesekali ke mereka, yang lari bukan beliau. Baca Quran di bawah pohon. Lagi baca Quran, malaikat turun. Ditandai dengan awan. Awan turun, mendekat dia, nggak cuma beberapa di atas dia. Itu si onta ngapain? Gelisah-gelisah lari, Pak. Besok dia datang kepada Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, ketika aku baca Quran di padang pasir, lalu ada satu pohon dan aku baca Quran di bawahnya, ada awan turun. Awan apakah itu? Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat. Malaikat yang sayang kepada orang yang baca Quran, orang yang zikir, apalagi yang taklim. Yang taklim mereka lebih demen, Pak. Jadi malaikat itu lebih respect sama orang yang ngaji daripada orang yang zikir. Lebih senang sama orang zikir daripada orang yang tidur. Bapak tidur aja di masjid dapat rahmat. Ya, duduk begini ini ngorok tiba-tiba. Itu kan ada yang ngorok tuh ya. Itu langsung dirahmati oleh Allah dengan doa malaikat. Apalagi kalau suhbatut tabarruk, mengambil tabarruk. Jadi nanti kalau syuruk jangan sholat dulu, karena sholat itu manfaatnya cuma kiri. Ini kan kajian ada nih tiap pagi. Jangan sok soleh Pak, jangan sok alim. Ya, wah ada syuruk nih, ngambil berkah dulu. Hadis sholat syuruk itu tidak sahih. Dia cuma sampai hasan li ghairihi. Sedangkan hadis mengenai mendengarkan kalam, mendengarkan tabarruk dalam berguru, ngambil ilmu, ngaji, itu hadisnya sahih, ayatnya sangat jelas. Paham di situ? Jangan berulang-ulang lagi kita ingetin, Pak, ya. Kecuali Bapak mau jalan. Ya. Saya mau jalan, dalam hati ngomong, minta izin kepada Rasulullah, Allahumma sholli Muhammad, kita jalan. Jangan berdiri-berdiri aja. Ya, itu mengganggu. Malaikat juga bingung Pak ngeliat, loh ini majelis lebih mulia, kenapa dia pergi? Itu yang terjadi. Cuma kan kita nggak diperlihatkan oleh Allah. Coba apa dilihatin oleh Allah. Satu kali ada muridnya Imam Malik. Imam Malik ini kan ngajar di Masjid Nabawi. Mereka di sana sampai sekarang masih berlaku. Habis azan itu masih taklim, benar nggak? Habis azan masih taklim, Mbak Ana, 15 menit sampai 20 menit. Kita berapa menit? Habis azan berapa menit? 10 ya. Maka kita buru-buru ya. Ini aja masih ramai, Pak. Coba kalau dikasih 15 menit, lebih ramai lagi kayaknya ke belakang. Ada beberapa masjid itu 20 menit saya lihat. Tapi ya ada jamaah yang nggak ngerti, protes juga. Giliran di Mekah nggak berani protes, dia Masjidil Haram ya. Imam Malik ba'da azan itu nggak sholat sunat beberapa kali kalau lagi taklim. Beliau lanjutkan taklimnya. Seorang murid masukin kitabnya ke dalam tasnya, masukin, dibiarin aja Imam Malik. Udah selesai dia mau berdiri, Imam Malik, ya gulam, hai bocah, kemana engkau? Apa kata orang ini? Wahai tuan guru, Imam Malik ya, aku hendak sholat sunat. Kata Imam Malik, apa hukumnya sholat sunat? Namanya sholat sunat. Sholat sunat rawatib hukumnya apa? Sunat. Ditanya lagi, kalau ngaji hukumnya apa? Bingung dia, Pak. Oh, kalau ngaji wajib. Yaudah kamu duduk. Lebih utama ngaji sesaat kita mendengarkan orang berkalam. Walaupun kalamnya nggak benar-benar amat, Pak, tapi karena niat yang tulus itu Allah angkat. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu, diberikan iman, Allah angkat darajat, bukan satu derajat, darajat.
Darajat itu bahasa Arab, disebut sebagai jamak plural. Derjat, derjat, derjat. Kita nggak tahu seberapa banyak derajatnya. Nah, kebanyakan kita baru berguru sebatas sohbatut tabarruk, berguru ngambil berkah. Bener ya? Belum ketemu kan guru yang ngasih PR zikir, paling cuma beberapa orang. Belum ketemu guru yang bilang kamu latihan seharinya segini ya. Namanya berguru. Oh, nanti muncul orang-orang yang nggak mengerti bab ini terus bilang, lo nggak boleh zikir pakai hitung-hitungan. Lo orang ini lagi jadi murid. Kalau lagi jadi murid, suka-suka gurunya. Coba bapak anaknya sekolah nggak? Mana dalilnya? Suruh nulis 1 halaman. Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang dalilnya apa? Anak sekolahnya nonton YouTube. Tontonlah YouTube dengan link ini kan? Mana dalilnya? Kenapa itu dibolehkan? Tapi giliran ahli kolbu punya murid nggak boleh menata sebuah kurikulum. Jadi kalau nanti berguru kepada ahli kolbu, ahli zikir, pasti nanti dikasih kurikulum zikirnya. Beruntung bapak kalau sudah punya guru begitu. Jarang pak orang berguru begitu. Ini kita lihat nih di antara bapak cuma 10% yang sudah punya guru suhbatul iradah. Makanya kalau diam itu masih bingung mau nggak baca apa ya. Ini bukan case di sini pak, case di tanah haram, haramain, Mekah Madinah. Ya, bapak coba ingat-ingat waktu di Mekah Madinah, orang bengong aja ngeliatin orang lewat, benar nggak? Masuk yang di depan saya banyak yang bengong tuh kalau duduk ngeliatin Ka'bah atau ngeliatin orang lalu lalang kiri kanan gak jelas. Coba kalau dia punya guru, gurunya bilang nanti kalau kamu sampai di haram bacalah zikir ini. Jadi pegangan dia. Tapi karena nggak punya pegangan, nggak punya zikir, apa yang mau dibaca? Kira-kira begitu ya. Kita masuk ke hikmah yang 50 berapa nih? 55 ya. Enggak tahu kalau beda kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Nah, tadi berkaitan juga dengan apa yang saya katakan barusan. Amal itu bagus karena banyak kuantitas atau bagus karena kualitas? Sepakat? Karena kualitas. Sepakat ya? Baik. Apa kata beliau? Ma qalla amalun, tidaklah satu amal Allah nilai sedikit. Araza min qalbi zahidin, jika amal itu tumbuh dari kolbu yang zahid, kolbu yang zuhud. Ciri-ciri kolbu yang zuhud, ketika dia takbir dia merasakan kebesaran Allah, dia nggak ingat dunia lagi. Sampai ruku, sampai sujud, sampai assalamualaikum. Ini udah nggak khusyuk, orang lagi ngaji, sholat syuruk. Kira-kira gimana tuh pak hasilnya? Ya, nggak jelas hasilnya. Kalau ada ustadznya agak tersinggungan, bisa marah-marah dia pak ngelihat ada orang lagi sholat syuruk. Kecuali ustadznya bisa husnuzon, ya nggak ada masalah. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin, sebaliknya satu amalan tidaklah disebut banyak jika muncul dari kolbu yang raghib, yang cinta kepada dunia. Ini saya ganti bahasanya sedikit. Ma qalla amalun baraza min qalbin arifin, tidaklah sedikit amalan jika bersumber dari kolbu yang arif, yang kenal kepada Allah. Wala kathura, sebaliknya tidak disebut banyak amal baraza min qalbin jahilin maridin, jika bersumber dari kolbu yang jahil, tidak mengenal Allah, marid, yang sakit. Ciri-ciri kolbu yang sakit apa? Salat itu adalah alazzu ghazair ruh. Salat itu adalah amalan paling lezat bagi ruh.
Kalau sholat Bapak sudah nggak nikmat, berarti kolbunya berpenyakit. Gimana? Punya penyakit nggak Bu kita? Ada? Pasti banyak Pak. Saya juga punya penyakit kolbu saya. Karena kolbu kita berpenyakit, nggak bisa menikmati. Seperti orang lagi sakit demam, nggak bisa menikmati makanan. Ada orang demam Pak bisa menikmati makanan? Nggak ada, nggak bisa kok menikmati makanan. Apalagi kalau sariawannya di mulut, waduh sakitnya bukan main. Suka pedes, tapi bibirnya, lidahnya lagi sariawan. Nah inilah yang terjadi pada orang-orang. Kenapa ada orang-orang yang tertentu dikasih zikrullah malah dia menjerit, malah dia lari, malah dia muntahkan ya. Bahkan beberapa ngejek, makanan apa nih? Nah itu kalau makanan. Kalau zikir gimana? Zikir apa beginian gitu. Itu kolbunya berpenyakit. Itu penyakit ini ada yang disebabkan karena ilmu yang salah ditelan. Dia dapat ilmu, ilmunya itu bukan ilmu, ilmunya itu meracuni otaknya. Maksudnya pemahamannya salah. Dikira orang zikir begitu itu dianggap sesat. Rusaknya di dalam ya. Itulah sebabnya ada sebuah hadis dalam Ibnu Majah, satu bab ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat ahli ibadah. Satu bab ilmu. Ini kita udah 3 bab nih Pak dari tadi. Ya. Udah 3 bab dari tadi. Udah 300 rakaat tuh. Gampang kan? Kalau masuk ke hati insya Allah. Tapi yang penting berkahnya sudah dapat semua ya, alhamdulillah. Bahkan Imam Syafi'i meriwayatkan lain lagi, 1000 rakaah, satu bab ilmu lebih utama daripada 1000 rakaat. Itu levelnya Imam Syafi'i ya. Maksud beliau, orang yang mengenal Allah sesaat dia beribadah kepada Allah lebih afdal daripada abid orang yang ahli ibadah 1000 rakaat. Begitulah wali-wali Allah Pak. Wali-wali ini ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, satu nafasnya lebih afdal daripada 1000 rakaat kita. Kalau mereka sudah sampai ke level tinggi. Nabi itu diamnya sudah zikir. Seandainya Nabi itu nggak sholat itu boleh Pak seharusnya. Itu kan logikanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ngapain engkau sholat mulu? Kan engkau sudah diampuni. Apa logika Aisyah? Engkau nggak perlu sholat wahai Rasulullah. Kira-kira begitu. Sholat sunat loh ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib kan langsung dari Allah wajib. Apa kata Nabi? Enggak. Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholatnya Nabi itu karena dia sudah mengenal Allah, sholatnya adalah sholat syukur. Setiap sholat. Maka kakinya kapalan. Kalau kita punggung kita kapalan Pak, karena tidur. Jadi Nabi itu sholat syukur. Maksudnya apa sholat syukur? Beliau itu merasa sangat berterima kasih kepada Allah mengemban nur yang Allah pilihkan kepadanya. Sebagai tanda syukur maka beliau sholat setiap hari, setiap malam. Bahkan beliau sholatnya pun dalam keadaan diam. Di Nabi ini sholatnya ada yang sholat fisik, ada sholat diam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah atau ala kulli ahyani selalu mengingat Allah setiap nafas, setiap detik, setiap saat. Jadi setiap nafasnya itu zikrullah. Kita udah dalam sholat gak ingat Allah. Ini beda sholat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan di sini Ibnu Mas'ud berkata, raq'atan min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir ad-dahr abadan sarmada. Ini lebih parah lagi Pak.
2 rakaat orang yang zahid, yang tidak cinta dunia, yang akan akhirat pun dia nggak minat, dia minatnya yang punya dunia dan akhirat. Alimin yang alim, mengenal Allah, lebih utama daripada sholatnya ahli ibadah sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, ila akhir dahar, sampai kiamat nanti. 2 rakaat doang. Loh, kok bisa begitu? Kalau ahli ibadah dia sholat, dia ibadah karena ingin sesuatu yang dia dapat. Sedangkan orang yang mengenal Allah ini, dia menyembah Allah karena Allah pantas disembah, tapi karena pengen dapat sesuatu dari saya. Tapi ada di antara bapak ini berteman dengan saya cuma sebentar, tapi bertemannya benar-benar ingin jadi teman. Saya milih yang kedua apa yang pertama, Pak? Kalau bapak dikasih pilihan nih, pertama apa yang kedua? Uji kita, Masya Allah, tapi dia pengen sesuatu dari kita, ya, pujian matre. Hamba-hamba yang muta'abbidin ini, ahli ibadah ini, dia pengen sesuatu. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang puasa karena pengen sesuatu, zikir karena pengen sesuatu. Keinginan itu ada yang sifatnya materi, sholat, zikir karena pengen rezeki lancar, pengen sehat. Ada yang naik dikit, pengen tenang. Ustadz, saya pengen tenang. Kalau zikir ya pasti tenang. Cuma kalau dia putus zikir, ketenangannya hilang lagi. Emang kalau nggak tenang mau ganti Tuhan? Ya. Kalau nggak tenang mau ganti Tuhannya? Maka Allah itu la ilaha illallah. Dialah yang berhak disembah dalam keadaan tenang, damai, atau dalam keadaan kelusak-kelusuk, sama aja. Nah, ini yang disebut alim, orang yang mengenal Allah. Kalau lagi seneng ingat Allah, lagi susah, saya udah sholat kok masih susah aja gitu. Ada yang kebalikan, kalau lagi susah ingat Allah, lagi seneng ya, itu kebanyakan yang nomor 2. Sholawat juga gitu, Pak. Orang sholawat sekarang apa? Sholawatlah kamu, kalau ngelihat Pajero sholawat, ngelihat Mercy sholawat, ngelihat BMW sholawat. Biar apa? Biar dapet matre semua. Jadi Nabi ini kan mandang kolbu kita juga, kan beliau sudah masuk ke alam ruhani, maka beliau ngerti isi hati kita. Bahkan di masa beliau hidup, beliau mengatakan, uridat alayya a'malu ummati, amal umatku sudah disetor semua kepadaku. Dari beliau hidup sampai beliau mau meninggal semua. Sampai akhirat nanti Nabi sudah diperlihatkan semua. Jadi kita duduk begini, Rasulullah sudah dikasih unjuk dulu, tinggal nanti dilurusin Pak niatnya. Maka kalau setiap kali duduk ngaji, diulang niat di hati, ya Allah, aku ingin belajar karena ingin kenal Engkau, karena ingin mendekat dan diri kepada Engkau. Itu sebabnya ulama Syafi'iyah selalu mengingatkan orang-orang kalau mau sholat, belakangnya harus ada niat lillahi ta'ala. Ini dibid'ahin sama kawan kita ya, dia nggak ngerti tujuan ulama kita untuk apa. Kalau Nabi mah nggak perlu pakai usoli-usolian, nggak perlu pakai nawaituan. Kalau Nabi, sahabat Nabi nggak perlu, kita perlu, Pak. Karena niat kita kadang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hamba-hamba Allah ini menyembah Allah karena Allah itu Tuhannya, bukan karena dia ingin menuhankan dia, bukan karena dia ingin mewujudkan hajat dirinya. Kapan itu terjadi? Sesaat saja kita ibadah karena Allah pantas disembah, bukan karena saya ingin ada hajat yang ditunaikan. Saat itulah kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Inilah yang disebut zahid, ini disebut alim. Ini yang sering disalahpahami. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang sangat indah budi pekerti dan ruhaninya. Beliau ini pernah berkalam, kalamnya ini disalahfahami oleh orang-orang yang jahil. Apa kata beliau? Ya Rabb, ma'abadtuka raja'an lil jannati. Ya Rabb, tidaklah aku menyembahmu karena aku harap dapat surgamu. Tidaklah aku menyembahmu ya khaufan min narik, karena takut neraka engkau.
Ini dianggap oleh mereka si Rabi'ah ini sesat. Kenapa? Masa ibadah bukan karena surga? Inilah orang jahil menentang orang yang alim. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis surga, Pak. Surga yang dikatakan oleh Rabi'ah itu surga syahwat, hurain. Ya, dia sudah perempuan, dia nggak minat sama hurain. Ibu-ibu ini, akhwat ini bisa coba bayangkan, baca semua kisah di Quran, itu lebih banyak cerita untuk menyenangkan laki-laki, bener nggak? Ini jujur aja, Bu, jujur. Perempuan disebutkan sebagai objek syahwat di dalam Al-Quran, bener nggak? Kenapa? Karena Nabi yang diturunkan laki-laki, yang mendengarkan waktu itu kebanyakan laki-laki. Maka tidak jarang perempuan bertanya, loh itu hurain, bidadari, kita punya bidadara nggak? Begitu kalau perempuan yang kritis. Pasti ada pertanyaan begitu. Pernah terbersit nggak ini ibu-ibu ini? Enggak ya? Nggak baca terjemahannya berarti ya. Tapi semoga sebagian memikirkan itu. Gimana cara memahaminya? Maka Rabi'atul Adawiyah, karena dia sudah paham, di Quran semuanya begitu. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, aku beribadah ke surga, aku ibadah kepada engkau bukan karena surgamu, tapi karena engkau yang mempunyai surga. Surga ini ada dua, ada surga syahwat, ada surga ru'yat, surga memandang. Yang dimau oleh Rabi'ah adalah memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rabi'ah ketika dilamar oleh seorang laki-laki itu nggak mau nikah, Pak, karena dikasih pertanyaan sama dia. Jadi maharnya dia adalah pertanyaannya bisa dijawab nggak. Berat kalau ketemu Rabi'ah. Saya mungkin nggak lolos, Pak. Saya ketemu Rabi'ah mungkin mental 7 kali lipat kali ya. Pertanyaan dia satu aja. Ada yang tahu pertanyaannya apa? Ini satu riwayat ya. Jika aku menikah denganmu, kamu bisa jamin nggak nanti aku bisa bertemu Allah? Kira-kira itu, Pak. Mana ada suami bisa begitu, Bu? Nggak ada. Benar nggak nih para suami yang jomblo-jomblo? Udah ketemu Allah belum? Belum. Disitulah beratnya. Maka apa saudara, makan Allah? Rabi'ah ini dia surganya bukan lagi surga syahwat, surganya surga ru'yat. Apa arti ru'yat? Memandang Allah, itu yang dia mau. Apa gunanya masuk surga, kata Rabi'ah, tapi nggak ketemu yang punya surga. Bapak saya fasilitasi di satu tempat itu villa punya saya, tapi saya nggak mau ketemu, Pak. Datang lagi nggak mau ketemu, udah makan aja, tidur aja, tapi nggak mau ketemu. Awal-awal senang, lama-lama pengen ketemu nggak? Penasaran nggak? Penasaran. Itulah yang terjadi kepada ahli surga. Maka nanti pencarian ma'rifatullah, mau mengenal Allah, tidak berakhir dengan kematian. Nanti berlanjut nanti di surga. Maka di surga apa kata Nabi? Ada sekelompok orang, laisu minal anbiya wala minas syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi para nabi, para syuhada itu ghibtah kepada mereka, iri kepada mereka, iri yang positif. Heran, loh kok mereka dapat posisi ini? Bukan berarti posisinya lebih tinggi dari para nabi, tidak. Lalu kemudian Allah ditanya, ya Rabb, itu siapa ya Rabb? Yang tanya pastinya para nabi. Apa jawaban Allah Ta'ala? Mereka itu adalah orang yang saling menyayangi biruhillah, karena ruhullah. Ruhullah itu adalah cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena harta yang mereka bagi, bukan karena syahwat yang punya, tapi karena ruhullah. Siapa yang cintanya karena Allah itu, inilah yang mereka nanti Allah bawa dengan kecepatan cahaya, ala nurin ya min rabbih.
Jadi nanti kalau kita beruntung, nama kita soalnya sudah ada di neraka, sudah ada di surga. Nih, nama bapak ini ada di neraka, Fulan bin Fulan, ahlun nar. Di surga juga ada. Tinggal kita lagi bayar kredit surga atau bayar kredit neraka. Atau mau dibayarin cash nggak? Mau dibayarin cash? Ada pacarannya. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, di hadis Imam Bukhari dikatakan min qalbihi au nafsi, dari dalam dirinya, betul-betul lisannya sama dengan di dalam kalbunya. Lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya mengatakan aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, aku tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Nggak bergantung ke vaksin, Pak. Kita vaksin aja, tapi jangan bergantung kepada vaksin, ya. Yang bikin vaksin juga lagi tengkar, Pak. Ya benar nggak? Ya semua kalau udah dipolitisasi, masya Allah, ya begitu jadinya. Negara di mana-mana, bukan di Indonesia aja, di mana-mana ini sekarang lagi politisasi, karena ini bisnis yang luar biasa. Ini bikin kita terganggu kadang-kadang ibadah kita. Bapak saudara makan Allah, kita lanjut ke hikmah yang 55. Ini agak maraton nih, biar banyak dapat hikmahnya. Kenapa ada orang amalnya bagus? Dan bagusnya itu tertata rapi gitu, nggak ujuk-ujuk bagus, tiba-tiba enggak. Ternyata beliau sudah menyebutkan itu terjemahan dari apa yang di dalam ruhaninya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, husnul a'mali nata'iju husnil ahwal wa husnul ahwal min at-tahaqquq fi maqamatil inzal. Sempurnanya amal sempurna itu nggak ada riaknya. Jadi jangan dibayangkan amal sempurna itu bagus rukun-rukun zahirnya saja. Sempurnanya amal tidak ada riya. Sempurnanya amal bukan karena kita ibadah karena pengen sesuatu, ya. Nata'iju husnil ahwal, bagusnya amalan stabil. Di rumah dia sholat, di masjid dia sholat. Di rumah sholatnya lama, di masjid juga lama. Ada kebalikannya, kalau di masjid sholatnya lama, kalau di rumah sholatnya buru-buru. Berarti akhwalnya bermasalah nih. Kalau lagi ada komunitas dia bisa khusyuk, tapi kalau nggak ada komunitas dia nggak bisa khusyuk. Kebanyakan kita yang begini. Apa kata beliau? Kebagusan amalmu, kestabilan amalmu itu karena nata'iju husnul ahwal, karena buah dari bagusnya ahwal rohanimu. Apa ahwal rohani? Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Udah 3. Tidak ada riya, tidak ada ujub. Apa arti ujub? Saya kagum dengan diri saya sendiri. Kalau riya itu saya kagum dengan amal saya. Beda nggak? Itu beda ujub sama riya. Berada kakak ya. Kalau riya, saya takjub dengan amal saya. Kalau ujub, takjub dengan diri. Sumber takjub itu kibr, sombong. Sikap dia disebut dengan takjub. Kalau dia tunjukkan kepada orang namanya takabur. Takabur itu sifatnya iblis. Maka orang yang bertakabur, dia sudah jadi setan walaupun pakai serban. Ciri-ciri orang sombong gimana? Iblis itu rasis, Pak. Dia bicara asal usul. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya ini asal usul saya lebih mulia dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah.
Maka siapa saja dari antara yang hadir ini merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain, itu iblis di dalam dirinya, maka dia jadi setan. Siapa yang merasa amalnya lebih utama dari yang lain, iblis itu dulu diizinkan ibadah per langit, naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai kemudian diizinkan Allah memimpin ibadah di langit ke-7. Di langit ke-7 kan ada Ka'bah, Pak. Ka'bah putih namanya, ya, Al-Baitul Ma'mur disebut Quran. Yang di bawah kan Baitullah, di atas namanya Al-Baitul Ma'mur. Sebenarnya di beberapa riwayat langit keempat itu juga ada Baitul Arwah, cuma riwayatnya tidak terlalu sharih, ya. Yang paling sahih di Bukhari Muslim, di bumi lalu ada di langit ke-7. Nabi Ibrahim lagi di sono, Pak. Nabi Ibrahim lagi di sono. Maka kalau ada orang ngaku naik ke langit nggak ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, bohong dia. Ya. Banyak, ya, ada beberapa tokoh-tokoh spiritual belagu ngomong, saya nyantri di langit sekian tahun. Cek aja, ketemu tema Nabi Adam di langit pertama, ketemu tema Nabi Isa di langit kedua. Kalau enggak, halu. Banyak orang halu itu hari ini. Serban bukan jaminan orang punya tingkatan tinggi. Kan nggak ada hadis sahih mengatakan serban orangnya tinggi. Tapi kalau habaib emang disunnahkan pakai serban, Pak, supaya tidak salah lihat, terutama kalau dia guru. Begitu dalam fatwa ulama-ulama Hadramaut. Jadi jangan suuzon juga kalau ada habaib pakai serban, ya. Itu dia lagi jaga nasabnya itu. Perintah dari guru-gurunya di Hadramaut, ya. Amal yang sempurna, amal yang ideal muncul karena ruhani yang bening, ya. Ruhani yang bening itu minat tahaqquq fi maqamil inzal, ya. Itu hadiah, buah daripada tahaqquq. Apa arti tahaqquq? Usaha untuk istiqamah menapaki jalan-jalan ruhani. Jadi kalau berguru sama seorang syekh, jangan lihat dia hari ini, lihat dia yang masa lalu. Karena syekh itu sekarang kayak Imam Malik tadi. Imam Malik itu setiap malam mimpi ketemu Nabi, Pak. Mabitu lailan illa wara'in nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tertidur kecuali aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Imam Malik. Ada kita yang begitu. Nah, itu baru benar tuh. Itu layak dijadiin guru. Bisa berkoneksi dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahasia. Mursyid itu ruhaninya nyambung dengan Nabi. Ini jadi mursyid, mimpi ketemu Nabi aja belum. Jadi wakil talqin, mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi ketemu secara ruhani. Banyak, Pak, fakta-fakta begitu hari ini. Tapi mau gimana lagi, ini zaman sudah begini. Zaman sudah begini. Jadi pinter-pinter saja berguru, ya. Kolbu kalau sudah dilatih, apa makom pertama latihan kolbu? Latihan tobat. Awalnya. Jadi orang ini dia sudah bertahun-tahun dia tobat. Itu sebabnya para masyayikh kita dulu punya amalan namanya sholat sunnah taubat. Dibid'ahkan lagi sama kawan kita, ya. Nggak paham juga dia. Atau minimal kalamnya kalam tobat. Nah, tobat ini kan dibagi lagi, Pak. Ada tobat orang awam dari dosa yang zahir. Kalau tobat anak-anak salah minum, ya. Kalau lagi puasa begini anak-anak gimana? Terganggu gitu sama makanan. Terganggu gitu kalau ada anak kecil yang lain di bawah dia berbuka. Nih saya mau tanya nih, Pak. Kalau ada di sini orang buka restoran, buka, Bapak terganggu nggak? Terus perlu ditutup nggak? Serius loh, ya. Ada warteg buka siang nih. Nih saya nggak ngomong hukum syariat dulu, hukum rohani. Bapak terganggu nggak? Loh Ustadz, kita harus tegakkan hukum. Loh, di antara ibu-ibu ini di rumah kalau bapak punya istri,
Ada yang lagi haid nggak? Nggak masak, butuh makan, nyari kemana? Nyari ke warteg kayak gimana kayak itu. Jadi kita tuh gak usah sibuk mikirin orang, kayaknya agama kita paling bener, mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kebelinger di situ. Emang bapak ibu ini masih terganggu kalau ada orang masak depan kita? Ini kan lucu, ya, sweeping, ketemu warteg orang makan, lagi makan tempe. Lah untuk apa itu diberitakan? Ini politisasi aja pak, ya saya nggak suka berita-berita begitu. Ini saya mau nanya lagi, bapak terganggu nggak kalau saya makan minum di sini? Oh, bener itu dah. Terus apa itu dibuka? Apa ditutup? Di sweeping? Nggak perlu, biarin aja mereka pakai adab ya. Jadi kalau mau bukainnya jam sekian, bilang gitu, ya. Buka jam 12 kayak gitu. Tutup depannya. Nggak perlu pakai sweeping pak kalau orang udah puasa. Tapi kalau anak-anak iya, anak ya. Itu bawa teman-temannya di depan rumah. Si bocah yang bontot tiba-tiba bawa roti ada coklatnya, makan depan mereka, kabur pak semua anak-anak itu. Apa kata mereka? Aduh puasa gue nih parah nih adekmu apa gitu. Itu puasa anak-anak, di depan saya masih anak-anak kan nih. Nah ini kita kalau ngomong hikam pak ya. Tapi kalau pemerintah mau memutuskan misalnya tutup, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga pak sebenarnya. Tapi kalau bapak masih terganggu, salah ya, puasa anak-anak berarti ya. Jadi apa yang harus dilewatin untuk tahapan pertama? Taubat anak kecil dari yang fisik tadi. Taubatnya orang awam dari hal-hal yang zahir, dosa mata, dosa telinga. Maka kalau orang awam sudah nggak dosa mata, nggak dosa telinga, nganggapnya sudah suci. Jadi mereka bingung, kok habis assalamualaikum masih ada istighfar. Padahal dia lupa, di dalam sholatnya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu diistighfarkan nggak nih sholat yang begitu? Inilah rahasia Rabi'atul Adawiyah mengatakan, astaghfirullah fi istighfari, atubullah fi taubati. Aku minta ampun kepada Allah karena istighfarku tidak benar. Aku bertobat kepada Allah karena salatku tidak khusyuk. Ada nggak yang pernah begitu pak? Supaya salat kita pas naik ke atas kan mau dilempar lagi. Nggak khusyuk, lempar. Tapi karena kita tutup, astaghfirullah ya Allah, salatku tidak khusyuk, diberi syafaat, naik juga pak ke atas. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Kita berusaha khusyuk, belum khusyuk ya nggak apa-apa, yang penting kita tidak khusyuk. Mau nggak ngaku nggak khusyuk, itulah tobat level 2, taubat ruhani. Taubat apa? Taubat ruhani. Batinnya merasa kurang bener nih, nah ini aja pak dibenerin, level 2 ini coba dipakai. Nanti bagus tuh amalannya. Nanti bapak gampang nangis kalau zikir. Sholat aja gampang mewek pak. Ini kalau nggak pakai kitab saya udah nangis dari tadi nih. Ya, kenapa saya ngajar pakai kitab? Bukan karena gagah-gagahan pakai kitab, bukan. Ini cara saya untuk menahan diri. Karena kalau mau nangis kita bilang nangisnya pak. Alhamdulillah ya. Guru saya ada beberapa. Itu kalau sudah bahas bab begini, nggak ada kitab ataupun ada kitab, nangis terus. Untungnya saya kalau ngeliat kitab langsung berubah. Ya alhamdulillah, karena akalnya balik lagi. Kalau nggak cuma rasa yang muncul, kalau rasa lebih dominan dakal pikiran kita bisa nangis setiap saat. Sujud nangis, ruku nangis, takbir nangis. Ntar orang-orang bilang, ini kenapa ini nangis? Ada Syekh Shinqiti, guru dari Syekh Salih Al-Maghamisi di Madinah, ngajar ba'da maghrib sampai isya, karena ada majelis biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Habis assalamualaikum itu langsung nangis. Mau ngomong lagi, baca ayat lagi, nangis lagi. Jadi ceramahnya dari awal maghrib sampai menjelang isya itu nangis pak. Mau ngomong lagi nangis lagi, mau ngomong lagi nangis lagi. Nangislah semua orang yang di depan. Begitu mereka kalau ahwal rohaninya datang. Kenapa ahwal rohani yang bening itu tumbuh? Karena mereka tahakkuk fi maqamatil inzal. Mereka mau istiqomah rajin
menapaki jalan rohani. Yang pertamanya apa tadi? Taubat. Taubat mereka tidak lagi fisik, sudah masuk taubat rohani, taubat kolbu. Babak satu maksiat zahir, satu hitam di sini. Tapi kalau ada maksiat batin, itu hitamnya lebih kenceng, lebih kayak aspal lengket. Disebut dalam bahasa Arabnya nuqtah sauda, noda hitam yang lengket. Itu hitam. Inilah yang menghalangi kita untuk tidak bisa memandang alam malakut, alam jabarut, alam rasa, bisa merasakan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan tidak mengerebut memenuhi kolbu manusia, ya, menutupi kolbu manusia, tentulah mereka tentulah mereka akan melihat malakutas samawat, mereka akan mampu melihat alam malaikat. Jadi sahabat tertentu Allah izinkan Pak bisa ngeliat malaikat. Ibnu Abbas ngeliat Jibril 2 kali. Malaikat siapa yang dilihat? Itu artinya nanti ada posisi kewalian pada orang ini. Ternyata Jibril tugasnya apa? Bawa wahyu. Maka tugas Ibnu Abbas nanti adalah menjelaskan wahyu, disebut ahli tafsir. Tidak ada ilmu tafsir hari ini kecuali lewat Sayyidina Ibnu Abbas. Ada orang lihat Mikail, nanti tugasnya lain lagi tuh Pak, tugas kerohaniannya. Ada yang suka ngeliat malaikat maut, nah, nanti tugasnya nalkinin orang mati, ngelepas orang mati. Itu beda-beda tuh tugas. Allahumma shalli ala. Oleh karena itu Bapak Saudara Allah, seandainya Allah bersihkan kalbu kita, mungkin tidak ada hari kecuali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari beliau menangis. Hampir setiap sujud beliau meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau merasakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kehilangan anak kita sehari, mungkin 2 hari, bahkan kalau di mall hilang 1 jam 2 jam, ketemu, nangis nggak Pak? Nangis. Ruh ini kehilangan, kemana dia berarah? Ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu kekasih-kekasih Allah, pasti air matanya berlinang. Itu gak bisa ditahan. Pasti air matanya berlinang. Itu gak bisa ditahan. Gak bisa ditahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita menapaki jalan rohani, jalan istiqomah, jalan taubah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad.